teman-teman. Sebelum teroksidasi oksigen dan lain-lain itu warnanya hitam. Setelah teroksidasi udara dan lain-lain, jadi warnanya berubah. Dan teman-teman udah ngeliat kan pabrik ini sekarang seperti apa, udah dibongkar-bongkarin. Lagi-lagi teman-teman sangat beruntung pabrik ini sebelum dialihfungsikan, karena di lain waktu ini udah tidak bisa kita kunjungi secara gratis lagi, harus bayar dan harus reservasi dulu malah ya untuk membeli itu. Oke, udah. Ini kalau mau lihat pil kina, ini ada pil kinanya teman-teman. Oke, kita lanjutin aja. Dan sebenarnya di ruangan ini juga ada terowongan, tetapi sekarang udah terendam oleh air. Yang udah terendam sama air. Kita membuat setelah lingkaran juga kan teteh, dan inilah yang saya ceritakan tadi, si cerobong dari bagian bawahnya. Ini cerobong yang saya bicarakan dari tadi, cerobong yang dinyalakan setiap hari dulunya. Kata orang-orang sih sebelum COVID-19 masih sering mendengar si cerobong terus. Tadi ada orang Bandung yang pernah mendengar suara dari cerobong ini. Tadi kalau salah ada akang yang pernah mendengar. Akangnya ya? Oh bukan. Mungkin dari siapa ya? Siapa yang tahu terakhir akangnya pernah mendengar cerobong ini itu kapan? Jadi cerobong itu dinyalakan 2 kali atau 3 kali, sorry.
jam masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja. Dan waktu dinyalakan itu ada kepulan asap membumbung tinggi, bahkan pernah sampai ke katanya bisa sampai ke Batu Jajar, ke Kiara Condong sih kepulan asap tersebut. Dan dinyalakannya juga harus menggunakan bara agar si cerobong ini mengeluarkan suara dan kepulan asap seperti itu. Mungkin di sini sih gak ada cerita yang lebih dalam lagi cerita tentang si cerobong tersebut. Mungkin Kang Ridwan ada yang mau ditambahkan di area ini? Silakan Kang Ridwan. Oke, baik teman-teman. Nah di sini tempat yang tadi udah di spill ya, cerobong. Jadi kalau kita udah beberapa kali kesini dan memang sosok yang menunggu di pinggir cerobong ini adalah sosok yang tinggi besar, lebat, berbulu gitu, dan dia memiliki energi yang paling besar di sini, sehingga dia memiliki kayak semacam kalau manusia tuh kayak bawahan-bawahannya kayak gitu. Nah kalau di sini spot yang memang tepat untuk Ridwan baca tarot di sini, ya, oracle atau tarot. Jadi supaya kita bisa tahu tempat ini dulunya seperti apa yang terjadi di sini, kita menggunakan komunikasi tarot ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua makhluk yang memang merasa berkuasa di sini, yang memiliki energi paling besar di sini, silakan komunikasikan apa yang perlu dikomunikasikan, katakan apa yang perlu dikatakan. Bukan ke saya, ke media yang saya bawa, bukan ke saya, ke media yang saya bawa. Wibinye, ik bin hier lagi. Ada tahu artinya itu bahasa Ada yang Belanda sabar. ya? Ik bin hier lagi. Dia nama saya Namanya Bill Lighting. biar kayak event itu kayak kalau di bahasa Inggris ICANN. Oh, di nomor ik hangri. Iya kayaknya. Bisa bahasa Indonesia nggak? Saya nggak ngerti. Itu bisa salah. Portuas Robert need here. Robert need chaos. Kayak saya pakai telepati aja ya. Oh, sebelumnya pernah ada yang bikin chaos. Ya, sebelumnya pernah ada yang bikin kekacauan di sini dengan kayak semacam memberikan informasi-informasi yang ngarang kayak gitu. Terus untuk keperluan ya komersial kayak gitu. Dia membenci hal seperti itu karena untuk suatu cerita itu harus diceritakan berdasarkan apa yang memang dia sampaikan. Baik kalau misalnya begitu, Dulun pakai tarot ini supaya memang objektif apa yang ingin diceritakan. Boleh pilih satu atau pilih satu. Boleh. Wibinye apa sih? Terus aja bilang wibinye. Oke. Nah, seperti yang tadi dia bilangnya bahasa Belanda kan. Di sini dia menceritakan tentang noni Belanda yang ada di sini. Menceritakan tempat ini berhubungan dengan kejadian yang berhubungan dengan wanita Belanda. Gantung ini arti dari kartu tarot yang oracle yang mengatakan bahwa dia melakukan hal yang sia-sia hanya untuk kepentingan dirinya, sehingga mengorbankan seseorang yang ada di sini, pekerja yang ada di sini sebelumnya. Pekerjanya masih muda. Kelingkingnya patah. Satu kartu lagi.
Interpretasi dari kartu sundel bolong ini memang kalau misalnya dilihat secara astral banyak sekali sosok wanita yang memang datang dari luar ya, karena memang saat itu identik dengan hal yang berbau darah ya. Tapi arti dari oracle ini adalah sebuah pengkhianatan. Jadi kalau misalnya kita tempel 3 kartu tersebut, non di Belanda ya, seorang perempuan melakukan kesia-siaan dengan melakukan pengkhianatan. Itu yang pernah terjadi di sini. Untuk detailnya sih harus dibaca dengan kartu tarot. Satu lagi aja deh. Itu yang tadi oracle. Untuk detailnya kita pakai tarot umum. Katakan apa yang perlu dikatakan, komunikasikan apa yang perlu dikomunikasikan. Boleh disebar 1. Satu lagi. Oke, kartu judgment dalam kartu tarot itu artinya aja udah keadilan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan yang memang dilakukan tidak adil oleh sosok yang diceritakan oleh makhluk yang ada di sini, ya. Judgment, ketidakadilan, sehingga membuat kematian seseorang. Four of Wands ini kalau misalnya di kartu tarot umum ini berkaitan dengan pernikahan yang dipaksa, terpaksa. Ya. Nah ini Ridwan sendiri nggak berani ngejudge apakah ini permasalahan tentang pernikahan atau hal apapun, karena sebetulnya kartu tarot ini memiliki arti yang luas ya, bisa dipaksa untuk mengorbankan dirinya, bisa artinya pemfitnahan kayak gitu tuh bisa. Ya. Oke, next. Perdebatan, peperangan yang menyebabkan yang tadi dibilang chaos, kalau bahasa merekanya chaos, ini kalau Ridwan terjemahkan adalah chaos. Kartu dibaliknya adalah perdebatan seseorang yang memicu api. Jadi banyak sekali kekacauan, terus banyak kalau misal ditembus lagi, banyak orang-orang yang bergeletakan di sini untuk menunggu sesuatu. Ada mungkin bisa nyampe 1000 orang. Ini dulu. Nah, kartu death, penyebab kematian yang menjadi fitnah. Karena kalau misalnya ditembus lagi ke masa lalu, ini pernah ada kejadian orang yang memang sakit nih ya di sini, sakit tapi udah terlanjur parah. Dia disuntik pakai obat yang ada di sini dan akhirnya meninggal. Tapi ternyata meninggalnya itu bukan karena obat yang disuntikan, tetapi karena memang telat penanganan. Ya, karena memang telat penanganan, akhirnya kefitnah lah yang di sini tuh penyebab kematiannya adalah disuntikan obat kina yang ada di sini, kayak gitu. Terus ada lagi tentang alat-alat. Seven of Cups ini adalah kalau misalnya di kartu tarot umum sih artinya tentang ketidakfokusan, ya, ketidakfokusan. Tapi ini berkaitan dengan alat-alat. Jadi di sini banyak makhluk-makhluk yang saat itu dipelihara untuk menjaga untuk menjaga keawetan dari alat-alat yang digunakan di sini. Ya. Sosoknya itu salah satunya ada ular yang berkepala manusia, rambutnya panjang, ada taringnya. Ridwan nggak tahu itu cewek atau cowok ya. Karena kenapa demikian? Pabrik kina ini bisa disebut sebagai pesaing yang besar, sehingga banyak pesaing-pesaing di luar yang mengirimkan sesuatu yang goib juga untuk mengacaukan yang ada di sini, termasuk alat-alat. Makanya kenapa dijaga sama makhluk-makhluk yang dipelihara di sini, ya, supaya alat-alat tersebut bisa terjaga dan tetap bisa beroperasi. Namun sekarang ada lagi kartunya. Udah ya, oke. Namun kalau secara telepati mereka mengatakan kami mencari tuan baru lagi karena kami sudah tidak diberi makan di sini. Nah ini hunger. Berarti banyak makhluk-makhluk di sini yang menjaga alat-alat, tapi mereka sekarang kelaparan karena memang tidak ada yang memelihara mereka.
karena memang kan tempatnya juga sudah terbengkalai dan udah nggak ada lagi yang bisa digunakan kayak gitu. Makanya orang-orang yang datang ke sini itu memang harus hati-hati, harus fokus, karena mereka lapar itu bukan makan nasi, bukan makan tempe tahu kayak kita, tapi makannya makan energi dari ketakutan manusia atau kelalaian dari manusia itu sendiri gitu ya. Jadi bisa disimpulkan ya, walaupun Rian tadi nggak ngerti bahasa Belanda, dia menyampaikan jangan mengarang cerita di sini, jangan mengacaukan segala sesuatu yang ada di sini ya, yang udah dispill sama Kang Rian tadi, jangan dipindah-pindah tempat atau apalagi sampai dibawa ya barang-barang yang ada di sini. Terus berkaitan dengan yang perlu digali lagi adalah tentang yang keluar kartu noni Belanda, karena itu yang diceritakan di kartu itu menceritakan tentang pengkhianatan dan perbuatan yang sia-sia sehingga menyebabkan salah satu korban laki-laki meninggal dunia di sini kayak gitu. Itu sih yang perlu dicari lagi di next step oleh Kang Zio nanti di penelusuran berikutnya. Ini cukupan aja. Oke, kita lanjut yuk ke ruangan yang kita membuat setengah lingkaran dulu ya teman-teman. Tadi kan di relief udah lihat ya, ada mesin yang besar sekali itu yang dijadikan simbol. Ini mesin-mesinnya, kalau teman-teman lihat. Jadi semuanya masuk pada fokus di sini, masih bisa pada fokus. Jadi para pekerja-pekerjanya itu naik ke lantai 2, kemudian memasukkan bahan-bahan, dan kemudian nanti ada pekerja yang mengambil si bahan-bahan yang udah digiling di mesin tersebut dari bawah bagian situ. Gitu. Kemudian ada tambahan dari Ridwan mungkin. Ya, yang sekarang lagi amati Iya, itu bisa diceritakan mungkin. Ya, jadi salah satu kejadian yang tadi Ridwan baca di Tarot Bulan itu tentang pengkhianatan seorang wanita, dan itu sedang terjadi karena memang seorang wanita tersebut karena telah melakukan hal yang memang zolim, dia akhirnya di dunia yang selanjutnya itu merasakan penyesalan yang tiada henti kayak gitu ya. Siapapun yang melakukan zolim ya, pesannya tuh siapapun yang melakukan zolim walaupun itu kecil banget, tapi perhitungannya ada di next step atau di kehidupan berikutnya. Beda lagi kita lihat apa yang perlu diceritakan di spot yang ini ya. Tapi masih aman kan ya? Masih nggak ada yang mual. Boleh? Mau ambil? Gak apa-apa. Feeling aja. Satu. Kartu yang pertama. Peri air. Peri air dalam kartu oracle itu menceritakan tentang keinginan damai, keinginan perdamaian. Karena sebetulnya sosok-sosok yang ada di sini ini, jin korinnya itu mencerminkan bahwa tadinya bukan sesuatu yang tenang, kejadian yang memang bukan ketenangan, tapi oleh wanita. Tentang kerjasama, babi ngepet kan sini ya. Jadi bukan berarti di sini ada babi ngepet, tapi sifat dari kartu ini adalah mencerminkan tentang pengkhianatan yang bersifat sia-sia itu adalah kerjasama bersama seseorang untuk menghabisi korban yang ada, korban yang saat itu diserang lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi si korban ini, si laki-laki ini, karena memang memiliki hati yang mulia, si jinnya ini juga tidak mencerminkan sifat yang dendam, tapi dia hanya memperlihatkan bahwa kondisi dia penuh dengan darah, kelingkingnya putus satu. Itu tadi sosoknya ada, cuma dia nggak mau
banyak berbicara karena memang si orangnya mah udah damai di sana. Jadi si jin yang menceritakan itu adalah menyerupai kondisi terakhir dari orang yang diserang tersebut. Kan tadi kan berkaitan dengan kelingking yang patah, yang putus. Ini ada tangan buntung di sini. Ini jadi tadi udah ke-spill duluan sama Ridwan. Ya, tangan buntung ini bisa kita lihat nih artinya itu sebagai ketidaksempurnaan, ya. Ketidaksempurnaan, penantian makan sempurnaan. Oke. Jadi dia percaya si yang dikorbankan ini tuh memang memiliki hati yang baik, ya, yang soleh. Jadi dia yakin keadilan itu akan datang untuk dia dan untuk orang yang untuk orang yang memfitnahnya, untuk orang yang telah melukai dan mencelakakannya. Ada lagi? Nah, ini naga kebijakan. Jadi ini baru keluar kartu yang tadi kan udah di-spill duluan tentang ular yang menjaga alat-alat yang ada di sini. Ini warnanya memang seperti ini rupanya. Jadi dia tuh melingkar, ada beberapa ya, melingkar di alat-alat untuk menjaga energi dari si alat tersebut. Karena kan namanya alat-alat kan ada elektronik, ada listrik. Nah itu mudah sekali dimasuki oleh frekuensi-frekuensi makhluk gaib yang sifatnya kiriman atau banaspati. Itu mudah sekali ditembus, makanya dibutuhkanlah mereka tuh memelihara hal-hal yang seperti ini gitu. Karena kan hal-hal yang gaib itu bisanya dilawan lagi sama hal yang gaib juga gitu ya. Pemahaman dulu seperti itu. Ini sosok ini udah sering banget muncul ya guys, sering banget muncul sosok ini.